Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MTS Khalifah Nusantara. Pada kesempatan kali ini, Bunda dengan Adinda akan belajar tentang materi matematika, yaitu bilangan bulat. Sebelumnya, Bunda akan mengingatkan kepada kalian, setiap pertemuan luring atau daring, Bunda mengingatkan kalian menulis semua materi yang Bunda berikan. Sebelum kita memasuki materi, kita akan belajar tentang kompetensi dasar, yaitu menjelaskan dan menentukan urutan para bilangan bulat. Materi pelajaran kita adalah macam-macam bilangan bulat, serta perbandingan bilangan bulat. Tolong disimak ya. Nah, materi pertama, macam-macam bilangan bulat. Bilangan yang pertama adalah bilangan asli. Setelah bilangan asli adalah bilangan cacah, yaitu bilangan asli ditambah 0. Setelah bilangan cacah ada namanya bilangan bulat, yaitu bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan bulat negatif. Nah, habis bilangan bulat, di atasnya terdapat bilangan rasional, yaitu keempat tadi ditambah bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu contohnya seperti apa sih? Setengah, sepertiga, dan seperempat. Selain bilangan pecahan, itu juga ada bilangan desimal. Tetapi di dalam bilangan desimal ada syaratnya, harus bisa diubah menjadi bilangan pecahan. Contohnya 0,25 sama dengan 1/4. Nah, selain bilangan desimal, ada juga bilangan akar termasuk bilangan rasional. Sama seperti bilangan desimal, akar itu memiliki syarat, yaitu dapat diubah menjadi bilangan asli. Contohnya adalah akar 4 sama dengan 2. Jadi akar 4 itu termasuk bilangan rasional. Nah, setelah bilangan rasional ada bilangan irasional. Nah, bilangan irasional itu apa sih? Bilangan desimal yang tidak bisa dijadikan pecahan dan akar yang tidak dapat dijadikan bilangan asli. Nah, kita memasuki bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari 3, bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan bulat. Bilangan asli itu biasanya disebut bilangan bulat positif. Nah, pengertiannya seperti pada video tersebut. Nah, bilangan yang bernilai positif dan dimulai dari 1. Sedangkan bilangan negatif adalah bilangan yang bernilai negatif dan dimulai dari negatif 1. Perlu diingat anak-anak, dalam bilangan bulat semakin besar, negatifnya semakin kecil. Selain itu, bilangan positif terletak di sebelah kanan, sedangkan bilangan negatif terletak di sebelah kiri. Nah, kita akan belajar garis bilangan. Garis bilangan itu dimulai dari 0. Di sebelah kanan 0 itu disebut bilangan bulat positif, yaitu dimulai dari angka 1. Sedangkan di sebelah kiri itu disebut negatif. 0 sampai 3 itu dinamakan bilangan bulat positif, sedangkan 0 sampai negatif 3 disebut bilangan bulat negatif. Nah, anak-anak paham kan? Semangat. Nah, pada video berikutnya adalah Bunda memberikan contoh soal yang pertama, yaitu mengurutkan terendah hingga tertinggi. Contohnya seperti yang Bunda berikan. Nah, gimana sih tipsnya? Tipsnya adalah kita memisahkan bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Kita akan mengurutkan dari bilangan bulat negatif dulu, kemudian bilangan 0, kemudian bilangan positif. Nah, seperti contoh yang sudah diberikan kepada Bunda. Ingat, kita harus memisahkan bilangan bulat positif, 0, dan negatif. Oke? Nah, selanjutnya Bunda akan memberikan contoh soal yang kedua,
yaitu sama mengurutkan bilangan tetapi dalam soal yang beda, yaitu 5 satuan ke kanan dari negatif 3 ditulis berapa. Nah, kita akan membuat garis bilangan lagi. Nah, garis bilangannya berupa dimulai angka negatif 3. Kan karena ke kanan, jadi kita menulisnya ke kanan. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari mana ya? Nah, kan karena kita berada di negatif 3, kita akan melangkah ke kanan, yaitu dari negatif 3 kita melangkah ke kanan. Negatif 3 ke negatif 2 itu 1 langkah. Negatif 2 ke negatif 1 itu 2 langkah. Negatif 1 ke negatif 0 itu 3 langkah. Negatif 0 ke 1 itu 4 langkah. 1 ke 2 itu 5 langkah. Jadi posisi kita sekarang di 2. Artinya, nah nih contoh benda yang lain. Nah, simak ya, itu seperti dengan contoh sebelumnya, turunan 3 satuan dari negatif 8. Nah, kita mulai dari negatif 8 ke kiri. Karena turunan itu sama dengan ke kiri. Ya, negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 13, negatif 14. Karena 3 satuan ke kiri, maka kita melangkah ke kiri dari negatif 8. Nah, kita mempunyai jawaban yaitu negatif 11. Contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga ini adalah contoh soal yang sering muncul di dalam ujian nasional. Perhatikan ya anak-anak. Nah, setelah naik 6%, suhu akhir menunjukkan negatif 6. Ini artinya suhu mula-mula adalah, nah kita uraikan, suhu naik 6%, itu artinya plus 6 derajat Celcius. Sedangkan suhu akhirnya adalah negatif 3. Di mana sih rumusnya suhu akhir? Suhu akhir sama dengan suhu mula-mula ditambah kenaikan suhu. Nah, suhu akhirnya kan negatif 3. Masukkan dah. Negatif 3 sama dengan suhu mula-mula ditambah 6. Nah, karena 6 itu adalah di sebelah kiri, kita akan memindah ke sebelah kanan. Nah, negatif 3 sama dengan suhu mula ditambah 6. Nah, jadi apa? Negatif 3 ditambah 6 sama dengan suhu mula-mula. Nah, kenapa sih 6 berubah menjadi negatif 6? Itu karena kita memindahkan 6 melewati sama dengan, sehingga yang mula-mula positif berubah menjadi negatif. Jadi negatif 3 ditambah negatif 6 sama dengan suhu mula-mula. Negatif 3 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 9. Kita akan belajar nanti di operasi bilangan ya. Nah, materi terakhir adalah membandingkan bilangan bulat. Remember it. Tanda seperti itu adalah tanda lebih kecil, sedangkan tanda seperti kebalikan lebih kecil itu adalah lebih besar. Nah, contoh soal dalam membandingkan bilangan, diingat-ingat, bilangan bulat positif itu selalu lebih besar dari negatif. Contohnya negatif 6 dan 3. Negatif 6 kan ada bilangan negatif, sedangkan 3 itu bilangan positif. Jadi kesimpulannya negatif 6 itu lebih kecil dari 3. Nah, yang kedua, diingat lagi, bilangan negatif itu semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya. Nah, ada soal negatif 6 dengan negatif 7. Nah, jika sama-sama negatif, maka kita lihat angkanya. Mana yang lebih besar? 6 dengan 75, mana yang lebih besar?
75 kan? Berarti 75 itu lebih kecil dari negatif 6. Ingat, jika sama-sama negatif, kita lihat di belakangnya. Di belakang dengan negatif, mana sih yang lebih besar? Yang lebih besar kan 75. Berarti kesimpulannya negatif 7 itu lebih kecil dari negatif 6, atau negatif 6 lebih besar dari negatif 7. Berarti tandanya V ke kanan. Nah, paham kan anak-anak? Nah, ini Bunda kasih latihan soal pada pertemuan kali ini. Nah, ada 3 soal seperti yang Bunda cantumkan. Seperti contoh latihan soal, Ananda kerjakan ya. Bunda mohon Ananda mengingat bahwa setiap pertemuan Bunda, baik daring atau luring, Bunda menginginkan kalian mencatat semuanya dalam satu bab. Ya, dalam satu tulis, dan hard copy itu akan Bunda cek setiap habis bab. Jadi selama bab 1 ini Bunda akan di akhir bab 1 Bunda akan melihat catatan kalian. Terima kasih, selamat belajar.